Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azanallahu wa yakum, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jami' al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kumaha bapak ibu daramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini masih dalam nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita yaitu Fiqh Asmaul Husna. Tapi sekarang melangkah ke Asmaul Husna berikutnya yaitu Al-Ahad Al-Wahid. Al-Ahad Al-Wahid. Nah, di dalam Al-Quran Karim nama Al-Ahad disebutkan hanya sekali saja. Jadi nama Al-Ahad disebutkan dalam Al-Quran Karim itu hanya berapa kali? Sekali. Itu dalam surat Al-Ikhlas, surat yang sangat populer. Insyaallah kita semua hafal ya Al-Ikhlas. Kalau nggak hafal ini terlalu ya. Kalau nggak hafal ya surat Al-Ikhlas, apa bunyinya? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah oleh Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah ahad yang maha esa. Allahus samad, Allah apa? Samad, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak memiliki anak, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Ikhlas inilah surat Al-Azimah, surat yang agung. Sebenarnya jelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa surat Al-Ikhlas ini
sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi surah Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu, ya, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsa Al-Quran. Jadi qul huwallahu ahad artinya surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsa Al-Quran, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah, timbul pertanyaan, kenapa surat Al-Ikhlas ini sebanding sepertiga Al-Quran? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Tauhid, jamil. Yang lain? Jawabannya likauniha ukhlisat li bayani asmi Rabb al-husna wa sifatihi al-'azimah. Karena surat Al-Ikhlas itu ukhlisat, dimurnikan, li bayan, untuk menjelaskan asmi Rabb al-husna, menjelaskan nama-nama Allah al-husna yang maha baik, wa sifatihil azimah, dan sifat-sifatnya yang penuh dengan keagungan. Nah, jadi alasan kenapa surat Al-Ikhlas ini dinamakan atau sebanding dengan sepertiga Al-Quran, jawabannya karena di dalam surat Al-Ikhlas dimurnikan untuk menjelaskan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul pertanyaan lagi, kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Kenapa? Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Ada dua jawaban ya. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surat tersebut terkhusus untuk dirinya. Terus untuk dirinya, maka yang dibicarakan dalam surat tersebut adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama dan sifat Allah. Ini alasan yang pertama. Sekali lagi, kenapa dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surat tersebut terkhusus untuk dirinya, yang membicarakan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua, kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Jawabannya karena apabila manusia betul-betul membaca surat ini, memahami surat ini, bahkan meyakini surat ini, maka dia akan menjadi ahli at-tauhid. Dia akan semakin memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar serta selamat dari perbuatan syirik. Jadi orang yang membaca surat ini, memahaminya, bahkan sampai meyakininya, maka orang ini akan termasuk ahli tauhid. Ahli tauhid. Apa arti tauhid? Nah, ini kita kejar. Apa arti tauhid? Jangan sampai kita mengaku sebagai ahli tauhid, tapi ditanya apa arti tauhid, nggak tahu. Jangan sampai kita mengaku ahli tauhid, tapi kata Allah bukan lagi bertauhid, gimana? Jadi kita harus mengilmui tentang at-tauhid, karena tauhid adalah kunci pintu surga. Harus mengilmui. Kata Nabi sallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati sementara dia mengetahui, berilmu tentang la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Baik, apa itu tauhid? Baik, silakan. Syekhuna Allah.
Jamil. Secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya menjadikan suatu satu saja. Itu secara bahasa. Menjadikan suatu satu saja. Adapun secara istilah, tauhid artinya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Sekali lagi, tauhid secara istilah artinya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Yang berdasarkan pemahaman ilah, maka banyak hal yang dijadikan manusia untuk sembahan. Seperti apa? Para malaikat, para rasul, para nabi, orang-orang yang saleh, bahkan benda-benda yang lainnya. Maka orang yang bertauhid, mereka akan betul-betul menjadikan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Ini itu makna at-tauhid. Nah, sampai Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa akan lebih tepat lagi bila definisi tauhid itu dibarengi dengan dua hal. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. La ilaha, ini nafyu. Artinya apa? Meniadakan segala sembahan selain Allah. Bahwa sembahan selain Allah semuanya adalah batil. Ini an-nafyu, meniadakan. Yang kedua, al-itsbat, menetapkan illallah, kecuali hanya Allah semata. Nah, ini tentang definisi at-tauhid. Ada berapa tauhid? 5 atau 4? 3, alhamdulillah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, jadi orang yang membaca surat Al-Ikhlas, memahaminya, bahkan sampai meyakininya, dia akan menjadi ahli tauhid. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ikhlas ini mencakup 3 macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Coba lihat di sini, qul huwallahu ahad. Ini namanya apa? Tauhid? Tauhid? Karena ada nama Allah ya, Allah dan Ahad. Ini tauhid uluhiyah. Katakanlah, Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, ini tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak ditanakan. Ini bantahan kepada 3 kelompok manusia. 3 kelompok manusia. Ya, yang pertama orang-orang Yahudi. Ya, ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menyamakan apa? Uzair dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nasara. Mereka menyamakan Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang musyrik. Mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah di sini dalam ayat terakhir sebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Jawabannya yang pertama apa tadi? Karena Allah Jalla wa jadikan surat tersebut terkhusus untuk dirinya.
ya untuk dirinya. Yang kedua apa? Nah, manusia yang membacanya, memahaminya, meyakininya, dia akan menjadi ahli tauhid. Karena dalam surat tersebut tercakup 3 bentuk tauhid. Nah, ini nama Al-Ahad yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu hanya 1 kali dalam surat Al-Ikhlas. Nah, adapun nama Al-Wahid, Allah seringkali menyebut nama ini di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, dan ilah kalian, sembah kalian, ilahun wahidun, adalah sembahan yang maha esa. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya illahu, kecuali dia. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan tentang nama Al-Wahid, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Berikutnya ayat yang kedua dalam surat Yusuf ayat 39. Bunyinya, A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'arbabun mutafarriquna khairun, manakah yang baik? Rob-rob yang bermacam-macam itu, amillahul wahidul qahhar, atau Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Jadi lihat kata Allah Subhanahu wa taala, manakah yang baik? Rob-rob yang bermacam-macam itu, atau Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Itu dalam surat Yusuf ayat 39. Tab yang ketiga dalam surat Shad ayat 65. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Wa ma min ilahin, ya, dan sekali-kali tidak ada ilah, tidak sembahan illallah, kecuali hanya Allah Al-Wahidul Qahhar, yang maha esa lagi maha perkasa. Itu Shad ayat 65. Dan berikutnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah Subhanahu wa taala firman, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Qulillahu, katakanlah, Allah adalah khaliqu kulli syai'in, khaliq, pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan dialah yang maha esa lagi maha perkasa. Nah, inilah jemaah sekalian di antara beberapa ayat yang menjelaskan tentang nama Al-Wahid. Di antaranya yang pertama surat Al-Baqarah ayat 163, yang kedua surat Yusuf ayat 39, yang ketiga surat Shad ayat 65, dan yang keempat surat Ar-Ra'd ayat 16. Ya, jadi sekali lagi jemaah sekalian, nama Al-Ahad Allah sebutkan hanya satu kali. Adapun nama Al-Wahid, Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan dalam Al-Qur'an. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang makna di antara kedua nama ini, antara Al-Ahad dan Al-Wahid. Nah, di dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, kedua nama ini, yang pertama Al-Ahad, yang kedua Al-Wahid, itu memiliki makna yang sama. Mana yang sama. Al-Ahad artinya yang maha esa, Al-Wahid juga yang maha esa. Itu dalam bahasa Indonesia kita. Nah, sama sepertinya ketika menjelaskan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, sama kalau dalam bahasa Indonesia. Ar-Rahman apa artinya? Yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang.
Coba lihat, kasih dan sayang adalah dua kata yang memiliki makna yang sama. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, ternyata jemaah sekalian, antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki perbedaan yang sangat berarti. Coba ini merujuk sebentar. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa Ar-Rahman? Kasih sayang Allah yang bersifat umum, ya, untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia, apalagi hewan, bahkan tumbuhan. Bukan hanya kita sebagai orang mukmin, ternyata orang kafir pun mereka mencicipi kasih sayang Ar-Rahman. Nah, seperti misalnya Allah turunkan hujan. Hujan ini kan dimanfaatkan oleh kita sebagai orang mukmin, mereka pun orang kafir mencicipi manfaat air. Binatang pun demikian, tumbuhan pun demikian. Jadi namanya apa? Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang bersifat khusus, tertentu, hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya, kasih sayang Ar-Rahman ini kasih sayang yang bersifat duniawi. Adapun kasih sayang Ar-Rahim yang bersifat ukhrawi. Oleh karena jemaah sekalian, maka ya tidak setiap pemberian Allah yang bersifat duniawi itu identik dengan kasih sayang Allah. Buktinya Allah berikan kepada orang kafir. Tapi rahmat dan kasih sayang Allah itu hanya identik dengan pemberian Allah yang bersifat ukhrawi. Ini yang Allah akan berikan kepada orang beriman saja. Seperti adanya keistiqomahan, ketakwaan, keikhlasan dan sebagainya. Nah, ini antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan berikutnya jemaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama Al-Malik. Ada 3 penyebutan nama Al-Malik. Al-Malik, Al-Malik dan Al-Malik. Kalau dalam bahasa Indonesia itu maknanya sama. Apa artinya? Yang maha berkuasa. Al-Malik yang maha berkuasa, Al-Malik yang maha berkuasa, Al-Malik yang maha berkuasa. Tapi dalam bahasa Arab, ketiga nama itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Ya. Kalau Al-Malik dibacanya pendek, Al-Malik itu artinya apa? Allah yang maha berkuasa dengan wewenang. Dengan wewenang. Kenapa Allah berkuasa? Jawabannya Allah berwenang. Yang kedua Al-Malik. Al-Malik. Allah maha berkuasa dengan kepemilikan. Kenapa Allah berkuasa? Karena Allah memiliki segalanya. Nah, adapun Al-Malik maknanya itu mencakup Al-Malik dan Al-Malik. Dan kita kembali kepada nama Al-Ahad dan Al-Wahid. Jadi nama Al-Ahad dan Al-Wahid di dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama, yaitu kedua-duanya memiliki makna yang Maha Esa. Akan tapi di dalam bahasa Arab ternyata kedua nama ini memiliki perbedaan yang sangat berarti. Kalau Al-Ahad artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dengan pengertian tidak ada yang sama dengan Allah. Enggak ada yang setara dengan Allah. Enggak ada yang sebanding dengan Allah. Itu namanya Al-Ahad. Jadi Al-Ahad artinya apa? Allah yang Maha Esa dengan pengertian tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, adapun nama Al-Wahid artinya adalah Allah yang Maha Esa dengan pengertian tidak berbilang. Tidak berbilang. Tidak 2, tidak 3, 3, 4 dan seterusnya.
Allah Maha Tunggal. Ya, ini nama Al-Wahid. Ya, sekali lagi jemaah sekalian, Al-Ahad apa artinya? Allah yang Maha Esa, dengan pengertian tidak ada yang sama dengan Allah. Yang kedua, Al-Wahid apa artinya? Allah yang Maha Esa, dengan pengertian Allah tidak berbilang. Ya, ini di antara perbedaan antara Al-Ahad dan Al-Wahid. Nah, jadi Esa ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Esa ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Esa ini merupakan sifat Allah? Jawabannya tadi, karena Allah tidak ada yang sama, enggak ada yang mirip, gitu kan? Yang kedua, karena Allah tidak berbilang. Nah, adapun manusia tidak berhak memiliki sifat Esa. Kenapa? Manusia tidak berhak memiliki sifat Esa. Kenapa? Tinggal belikan saja yang tadi. Karena manusia banyak yang mirip, yang sama. Yang kedua, karena manusia berbilang banyak jumlahnya. Maka Esa ini tidak layak dimiliki oleh sifat manusia. Nah, ini perbedaan antara Al-Ahad dan Al-Wahid. Jadi tadi Al-Ahad artinya apa? Allah yang Maha Esa, artinya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada seorang ulama berdialog dengan orang-orang Nasara, ulama ini mengatakan, apa kalian yakin bahwa Isa adalah anak Allah? Kata seorang ulama tadi kepada siapa? Orang-orang Nasara. Mereka mengatakan iya. Artinya mereka yakin bahwa Isa adalah anak Allah. Lantas ulama ini mengatakan, coba apa yang menjadi kemiripan antara anak dengan bapak? Apa yang menjadi kemiripan antara anak dengan bapak? Bingung atuh? Biasanya kan ada mirip ya, antara anak dan bapaknya biasanya ada mirip ya. Biasanya begitu kan. Pasti ada kemiripan. Misalnya kalau ada anak tidak mirip dengan bapaknya, jawabannya apa? Allahu a'lam. Dia mengatakan, apa sih yang menjadi kemiripan antara anak dengan bapak? Maka orang Nasrani itu diam, bingung, nggak bisa menjawab. Ya, maka Allah Jalla berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, lam yalid walam yulad. Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Ya, Allah itu tidak muncul dari proses lahir dan melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaibnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat itu pasti muncul dari proses lahir. Tapi Allah Jalla wa ala lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, makanya dalam surat Al-Ikhlas tadi Allah Jalla wa ala mengawali dengan ahad dan mengakhiri ayat dengan ahad juga. Ya, qul huwallahu ahad. Lihat, ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ahad artinya apa? Ketidaksamaan. Ketidaksamaan. Lawan dari syirik apa syirik? Apa kalau syirik? Apa itu syirik? Gimana Ibu? Ya, kedengaran. Apa?
Mendoakan. Ahad tadi artinya tidak ada yang sama, tidak mempersamakan. Kalau syirik berarti mempersamakan. Itu sedikit banyak. Ahad tidak mempersamakan, kalau syirik mempersamakan. Makanya ulama mengatakan bahwa al-aslu fi syirki at-taswiyah. Al-aslu fi syirki, syirik itu pada dasarnya adalah at-taswiyah, mempersamakan. Itu syirik. Lihat dalam ayat Allah Jalla firman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum birabbil alamin. Lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Tallahi, jadi ketika orang-orang kafir sampai di neraka, tallahi, mereka mengatakan demi Allah, in kunna, sesungguhnya kita semua ketika di dunia dulu lafi, benar-benar di dalam dhalal mubin, kesesatan yang sangat nyata. Ya mereka mengakui kan ketika nanti di neraka. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata. Id nusawwikum birabbil alamin. Karena kami menyamakan kalian dengan Rabb alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syirik adalah at-taswiyah, mempersamakan. Jadi hakikat syirik apa? Mempersamakan. Nah, mempersamakan ini ada tiga. Mempersamakan ini ada tiga. Yang pertama, mempersamakan Allah dengan makhluk. Mempersamakan Allah dengan makhluk. Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Di orang Yahudi jemaah sekalian, mereka mempersamakan Allah dengan makhluk. Ya, mereka mensifati Allah dengan makhluk. Lihat dalam ayat, faqalatil yahudu yadullahi maglulah. Waqalatil yahud, orang Yahudi mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu pelit katanya. Allah itu pelit. Masa Allah yang menciptakan manusia sementara tanggung jawabnya dilimpahkan kepada manusia untuk apa? Bersedekah, infak, zakat. Dia orang yang mengatakan Allah itu pelit katanya. Sehingga pelit itu sifat apa? Siapa? Manusia kan. Berarti orang Yahudi menyamakan Allah dengan manusia. Dalam ayat itu disebutkan innallaha faqirun wa nahnu agniya. Gitu kan, mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan innallaha faqirun, sesungguhnya Allah fakir. Lihat. Wa nahnu agniya, sementara kami kaya raya. Ini orang Yahudi begitu. Ya. Maka Allah SWT membantah dengan ayatnya, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia, antumul fuqara ilallah, kalian ini fakir sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu huwal ghaniyul hamid, sementara Allah Subhanahu wa taala Maha kaya lagi Maha terpuji. Jadi orang Yahudi terkena syubhat tadi. Syubhat. Nah, ini mempersamakan yang pertama. Itu mempersamakan Allah dengan makhluk. Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua, mempersamakan makhluk dengan Allah. Mempersamakan makhluk dengan Allah. Ini kesyirikan siapa? Orang-orang Nasrani. Ya, yang menyamakan manusia dengan Allah. Menyamakan sifat manusia dengan Allah. Menyamakan Isa dengan Allah. Bahkan Isa adalah anak Allah. Ya, jadi ini yang kedua, mempersamakan manusia dengan Allah. Itulah kesyirikan orang-orang Nasrani. Adapun yang ketiga, coba kira-kira apa yang ketiga? Yang ketiga apa kira-kira? Yang pertama, mempersamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, mempersamakan makhluk dengan Allah. Yang ketiga? Yang ketiga? Siapa yang tahu? Abah? Yang ketiga apa, Bah? Ada tiga mempersamakan. Yang pertama, mempersamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, mempersamakan makhluk dengan Allah. Yang ketiga, dengan malaikat. Yang lain? Yang ketiga adalah menyamai Allah. Menyamai Allah. Coba ini kesyirikan yang dilakukan oleh siapa? Menyamai Allah. Ya, coba menyamai Allah. Coba. Jamil jiddan. Firaun. Jadi Firaun tidak mempersamakan Allah dengan makhluk. Firaun tidak mempersamakan makhluk dengan Allah, tapi dia sendiri yang menyamakan Allah. Betul Jamil. Firaun. Dia sendiri yang mengaku Allah kan? Firaun itu. Lihat kita dalam Quran dijelaskan, ana rabbukumul a'la. Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian. Sampai sini sudah terlanat. Akulah Rabb kalian kan sudah terlanat. Apalagi tambah dengan a'la, lebih terlanat lagi. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi katanya. Mengaku sebagai Tuhan. Firaun berarti. Itulah orang sesat jemaah sekalian. Orang sesat semakin panjang bercerita, semakin panjang berbicara, semakin terlaknat. Itu orang sesat. Nah itu ya, apa kesyirikan Firaun. Menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan, ada enggak zaman sekarang ya ada kesyirikan yang dilakukan oleh Firaun, ada enggak? Menyamakan Allah ada enggak zaman sekarang? Ada enggak? Ada enggak zaman sekarang? Ada enggak? Ada enggak? Zaman sekarang? Enggak ada. Gimana? Jawabannya ada. Ada. Jadi seperti apa? Siapa yang mengambil sifat Allah, siapa yang mengambil
sifat Allah, siapa yang menggunakan sifat Allah, berarti dia telah menyamai Allah. Setiap orang yang mengambil sifat Allah, setiap orang yang menggunakan sifat Allah, itulah telah menyamai Allah. Apa contohnya? Orang yang sombong. Orang sombong kan? Kesombongan milik Allah kan? Diambil. Maka dalam hadis jelaskan, hadis kursi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kata Allah Jalla wa Ala, al-kibriya ridai, kesombongan adalah selendangku. Wal 'azamah izari. Ya, keagungan itu adalah pakaianku. Siapa yang mengambil, merebut salah satu di antara keduanya, aku akan lemparkan dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha sombong. Nah, siapa yang menggunakan sifat sombong ini, berarti dia telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tukang lukis, al-musawwir. Allah kan al-khaliq yang maha menciptakan. Allah al-musawwir yang maha membentuk rupa. Kalau orang yang menggambar lukisannya makhluk yang bernyawa. Ini apa artinya? Menyamai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kullu musawwirin finnar. Setiap tukang gambar makhluk yang bernyawa itu tempat di dalam neraka. Nah, ini antara 3 bentuk mempersamakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan. Yang pertama apa? Mempersamakan Allah dengan makhluk. Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua, mempersamakan makhluk dengan Allah. Ini kesyirikan orang-orang Nasrani. Tapi yang ketiga adalah tidak mempersamakan Allah dengan makhluk, tidak mempersamakan makhluk dengan Allah, tapi dia menyamai Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyirikan Fir'aun. Allahu a'lam bishawab. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita hanya menjelaskan tentang perbedaan antara nama Al-Ahad dan Al-Wahid. Ya, sekali lagi, nama Al-Ahad dan Al-Wahid ini dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna yang sama. Al-Ahad yang Maha Esa, Al-Wahid pun yang Maha Esa. Tapi dalam bahasa Arab, kedua nama ini memiliki pengertian yang sangat berarti, yang sangat mendasar. Yang pertama, Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, dengan pengertian tidak ada yang sama dengan Allah, enggak ada yang serupa dengan Allah, enggak ada yang mirip dengan Allah. Yang kedua, Al-Wahid, Allah yang Maha Esa, dengan pengertian Allah tidak berbilang. Baik, Allah wa'ala. Pembahasan tentang Al-Ahad dan Al-Wahid masih panjang lagi, kita akan bahas di video akan datang. Ya, untuk malam ini sekian saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah ilmu kita, wawasan kita, dan istiqomah kita dalam menghadiri kajian Asmaul Husna. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaika wa da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.